Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Fakih Asuri dari Telkom University di jurusan S1 Sistem Informasi. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah menempuh pelajaran dan pendidikan di sekolah menengah atas maupun sederajat dan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Tujuan utama dari seorang mahasiswa adalah dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya dan dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Diharapkan agar mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Nah, adapun kegiatan akademik adalah kegiatan utama dari seorang mahasiswa atau kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa di Indonesia, seperti mengikuti proses belajar mengajar di kelas, mengerjakan tugas dan kuis dari dosen, dan melaksanakan ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Beberapa mahasiswa di Indonesia ternyata tetap aktif dalam melaksanakan kegiatan non-akademik, di mana kegiatan non-akademik ini terdiri seperti aktif dalam berorganisasi, ikut kepanitiaan, dan melakukan kerja paruh waktu. Beberapa universitas ataupun perguruan tinggi di Indonesia mengharuskan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan non-akademik ini agar tidak terjadi yang namanya kupu-kupu atau kuliah pulang. Diharapkan agar mahasiswa menjadi lebih produktif lagi dengan melaksanakan kegiatan non-akademik ini. Nah, mengenai kerja paruh waktu, menurut data yang saya ambil dari Databooks, pada tahun 2016 hingga 2021 terjadi peningkatan pekerja paruh waktu, di mana pada tahun 2021 mencapai angka 26,99%. Nah, dari pekerja paruh waktu ini tidak sedikit diantaranya adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa ini memilih untuk melaksanakan kegiatan kerja paruh waktu karena mereka membutuhkan biaya tambahan untuk dapat membayar biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya makan, dan biaya-biaya lainnya, di mana biaya tersebut tidak dapat dikatakan sedikit. Beberapa mahasiswa lainnya memilih untuk melaksanakan kerja paruh waktu untuk menambah keterampilan mereka. Nah, kegiatan-kegiatan non-akademik tersebut memang sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang baik kepada mahasiswa di Indonesia, karena mahasiswa di Indonesia akan mendapatkan pengalaman yang banyak dan juga relasi yang sangat luas, dimana jika mahasiswa memiliki pengalaman yang banyak dan relasi yang luas, maka mahasiswa tersebut akan menjadi lebih siap untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja. Namun, selain memberikan dampak yang baik, ternyata kegiatan non-akademik ini juga dapat memberikan dampak yang buruk. Karena tentunya ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan non-akademik tersebut ditambah dengan kegiatan akademik, hal tersebut akan memakan banyak waktu dan tenaga mahasiswa. Tidak sedikit dari mahasiswa merasa lelah karena melaksanakan kegiatan non-akademik tersebut. Ketika mereka lelah, mereka cenderung untuk menunda-nunda mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosennya. Jika mereka menunda tugas yang diberikan oleh dosennya, maka secara otomatis prestasi akademiknya akan menurun. Nah, tidak sedikit diantaranya mahasiswa tersebut harus mengulang dan mengambil mata kuliah tersebut di semester selanjutnya. Hal ini akan mempengaruhi masa kuliah dari mahasiswa tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab mahasiswa di Indonesia tidak lulus tepat waktu. Dampak buruk tersebut dapat terjadi jika mahasiswa tidak mengetahui yang namanya self-management, khususnya pada manajemen waktu atau time management. Apa sih itu time management? Time management ini telah didefinisikan oleh beberapa ahli, dan di sini saya memilih 2 ahli. Menurut Frederick Winslow Taylor,
Manajemen waktu adalah proses pencapaian tujuan utama kehidupan sebagai hasil dari menyampingkan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan banyak waktu. Menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa manajemen waktu adalah suatu proses pencapaian tujuan dengan memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin dengan mengetahui kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Nah, dengan time management yang baik, tentunya dampak buruk yang telah saya jelaskan tadi tidak akan terjadi. Bagaimana sih mengatur memanajemen waktu yang baik? Hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan penjadwalan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam beberapa hari ke depan. Kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi karena di era digital ini telah banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia di App Store ataupun Play Store yang dapat kita download untuk membantu kita melakukan penjadwalan kegiatan kita. Salah satu contohnya adalah ada aplikasi yang bernama TickTick dan juga Google Calendar. Google Calendar ini biasanya secara otomatis telah terinstall pada smartphone kita. Selanjutnya kita harus bisa menentukan kegiatan prioritas kita, mana kegiatan yang harus dan penting untuk kita lakukan saat ini dan mana kegiatan yang harus kita kesampingkan terlebih dahulu sehingga tidak akan mengganggu kita mencapai tujuan utama kita. Setelah itu kita harus pintar-pintar dalam mengalokasikan waktu. Sebagai contoh, di sini saya mengatur waktu dan menghabiskan waktu saya sebanyak 60% untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah saya rencanakan sebelumnya, dan 40% waktu untuk saya gunakan sebagai waktu istirahat dan waktu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak terencana sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan tentang time management dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.